Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, saudara-saudari tamu Allah yang berbahagia, jemaah tarawih Masjid Nurul Musallin Dusun Sopang yang berhormati, anak-anak kami yang hadir malam hari ini yang kami banggakan. Pertama sekali bersyukur kita pada Allah Ta'ala. Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga bisa melaksanakan Qiyamul Ramadan, mendirikan malam-malam bulan Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kita dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita hadiahkan pula buat arwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Amin. Jemaah berbahagia, sodoawa punya masalah. Kalau singgung di beberapa tompek, ada masalah anak, masalah ekonomi, masalah penyakit, masalah orang tua, masalah minantu kok ada masalah mak. Sosola kenama na awak sanan tambah na awak cek lagi dah. Masalah mintuo, dia masalah namo mintuo serau, sawa mintuo sarau. Jadi banyak masalah dunsana, masalah bertetangga, banyaklah pokok. Jadi jemaah berbahagia, malam ini kita akan angkat kisah di antara perawinya Imam Bukhari yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat-sahabatnya. Jadi dalam hadis yang cukup panjang ini kita bacakan inti-intinya saja. 3 orang pemuda terkurung di dalam gua. Setelah mereka bersembunyi di dalam gua itu untuk mencari perlindungan dari badai gurun. Jadi badai gurun. Jadi kata Nabi, 3 laki-laki sebelum kalian. Lalu terjadilah hujan lebat. Hanyalah dapat batu 2 sampai akhirnya petir. Dan 1 petir yang menggelegar membuat batu besar yang ada di atas bukit itu bergeser dan menggelinding ke bawah. Pas tiba manutui mului gua tadi. Takuwonglah 3 pemuda ini, kata Rasulullah. Tidak ada celah lubang untuk keluar. Le ada lubang ketek, tapi jen kena awak le monci tidak lalu. Maka salah satu di antara mereka berkata, pemuda ko, mungkin awak akan mati dalam koleh. Awak jauh dari kampung, tidak mungkin ada orang yang akan menolong. Awak pun tidak mungkin bisa manjang batu dan segodang turah. Berarti awak mati dalam gua kolehnya. Bokal awak seketek lain. Kata pemuda yang lain, ndak boleh putus asa orang. Awak ulun bau saho lah. Itulah putus asa, itu salah dalam agama.
Tu apa ja? Wak cubo dulu. Mendokeklah ketiga ke batu tadi, dipogang, diambil posisi menolak. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Ditulang batu. Jangan bergeser, menggagi indak ada. Nah, menggagi indak batu ada. Akhirnya apa? Kemudian mereka satunya lagi berkata, "De awak gak ala ponek berjalan. Pawi alum bisi leh mau wak makan bokal awak lo abi labi bokal cako mulah lawatan nago soma wak tulak liak dokek ke batu liak tulak liak bismillah la haula wala quwata illa billah tulang contoh tadi jonya menggagi enak nah tepunya pemuda tadi kan dalam ku mati konya tidak bisa rawak kaluranya. Lalu pemuda yang satunya lagi berkata, tawakal du bau sempurna mak sudah wak bau usaho tu berdoa. Kalau usaho aja nya ndak ada doa tu bertawakal wak itu salah. Atau berdoa aja nya usaho ndak ada ora. Nah ya Allah kayong ladannya kojo manung panjang rumahnya. Le kolunya pemain dominonya. Nah sudah tu balik liak manung lah liak. Nah jadi tawakal itu adalah sesudah usaha dan doa. Nah, lalu apa kata pemuda yang ketiga? Mari kita berdoa. Berdoa wak dengan cara wak konang. Apa amal awak yang paling elok, paling ikhlas, yang menurut awak paling dicintai Allah. Lalu berdoa wak dengan amal itu. Aku tiap nama tawassul dengan amal. Itu termasuk dibolehkan dengan hadis katanya. Makanya Nabi pernah berpesan ke Umar kalau sampai orang kanagori itu cai tukang dagyong minta doa kayaknya. Kurang apa dok ke Umar? Umar termasuk asyrum mubasyiruna fil jannah. 10 sahabat yang dijamin Nabi masuk surga. Nama awak ada orang. Ya? Umar masuk dalam doa. Tapi Nabi masih menyuruh agar Umar minta doa ke tukang dagyong no. Kosan de apa? Tukang dagyong tu san di rumah nawama yang mandi bamandin, yang kain bagontin, tompek lolo borosyong da anak yang tukang dagyong ko. Apalah? Yang makan basuong, yang buang air di borosyong, bacebong, sodo, boros dana. Ah, uponya dengan fadilah amalnya berbakti pada ibunya itu, maka Nabi menyuwung Umar minta doa ke tukang dagyong. Nah, jadi tawassul seperti itu boleh. Nah, balik ke pangkal. Akhirnya pemuda pertama mulai berdoa. Ya Allah, ya Sami, ya Basir. Wahai Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Engkau tahu keadaanku sekarang, kami terkurung di dalam gua. Dulu engkau maha tahu aku punya seorang ibu. Nah mulainya sampai. Jadinya nawama amma itu lumpuh sampai lalu aja nya. Kok kan dibo kok mana pai tetap dijangki basawa. Kalau orang lu nama gendong. Nah jadi jemaah berbahagia. Makana basuong bambiong sodo anak lelaki kau mursa. Tapi bukan itu yang paling dianggapnya paling baik dalam kehidupannya. Aduh cik. Apa tu? Sebelum nama aku lolo, ndak ponainya lupa dah. Diporang susu kambing segala, diantan kama aku kemudian nama minum, sudah tu bawa ma berdoa dan tidur. Jadi tiap malam ndak pernah lupa. Kan lolo tahu minum susu kambing marah. Sampai satu hari mohon maaf datanglah hari pernikahannya dan malam pertamanya. Namanya orang malam pertama agak lengahnya seketek, menjelang tengah malam ia sadar, astagfirullahalazim. Apa bangnya bini? Amak ulun minum susu kambing leh, takut raninya tololo. Baliok dan dulu ya kau mama, pailah bang. Nah, dapet lo bini yang bota. Kalau sempat bini domam tu ndak kena lopeng era kan? Nah, kau bini le bota. Alhamdulillah, pulanglah bang. Pulang.
Tiba di rumah mak, dia ambil gula, di porang susu kambing, dia hantar ke bilik amak, tapi sayang amak lah terlolok. Di lotang susu dia te meja kene, ditunggu amak dokek kati itu. Lama menunggu amak nak jago-jago, inyo pun terlolok lah. Malam pertama, mano terlolok? Du mama. Sehingga ketika pajar datang, dulu amak jago barinya lah. Tengok anak. Masya Allah, ya Allah, aku rela anakku bermalam bahagia malam ini, tapi ia tak nyaman juga sebelum ia pulang melakukan kebiasaan baiknya, memerahkan aku segelas susu kambing untuk aku minum sebelum tidurku, sehingga mungkin ia tertidur karena enggan membangunkan aku. Akhirnya tidak jadi lolo umah binir, lolo mama jadi. Lalu ibunya berdoa, ya Allah, aku ridho dengan anakku ini, ya Allah, ridhoi ia. Nah, jadi kalau lah dapet awak kata-kata itu dari mak awak, dari ayah awak, lalu insyaallah lah dalam genggaman ketenangan itu. Tapi kalau ama awak meninggal dalam keadaannya sakit hati dia puang awak, ama awak meninggal dalam keadaan kecewanya dari sifat buruk awak, ama awak meninggal dalam keadaan berharap tapi tak pernah awak kabulkan, ama awak meninggal dalam keadaan ada yang diinginkan dari awak, tapi rupanya kita selalu mengecewakan, maka kita akan dapat masalah. Tapi laki-laki ini ibunya meridhoinya di masa hidupnya dan Allah pun meridhoinya. Lalu ia berdoa, ya Allah, karena ibuku telah meridhoiku, ya Allah, tentu engkau meridhoiku pula. Bukalah batu besar yang berat yang menutup pintu gua ini. Kau nak pakai tulang lah. Disebut dalam hadis itu tiba-tiba batu itu bergeser. Set. Terbuka kata. Tidak langsung lah. Bertiga mah. Itu ujiannya lah. Akhirnya apa bekerja kalau. Bekerjanya ke mulut gua, dimasukkan tangan bului, dimasukkan kaki, tersangkui. Sangkui. Akhirnya masuk ke dalam. Alhamdulillah kawan. Hari mulai elok. Cahaya masuk. Udara lah masuk. Cuma tangan awal dan bului, kaki ndak. Ini yang seorang lain dan coba pula. Nah, pemuda yang kedua mulai berdoa pula. Ya Allah, ya Sami' ya Basir. Engkau maha melihat, mendengar dan maha melihat. Jadi pemuda yang kedua kau seorang pemuda yang dimampukan Allah, yang suka menolong orang, membantu orang tanpa berharap balas. Nah, itu istiqomahnya. Jadi kalau datang orang ke rumah minta tolong, kalau ndak kan pono kate, pono bawa, bayar. Pulang orang dengan tangan kosong ndak kena dorong. Sampai satu hari datang seorang perempuan, seorang gadis yang sangat cantik, datang ke rumahnya, ingin meminjam duit darinya, nak berhutang, sebab ayahnya sakit dan berjanji kalau ayahnya botanya akan bayar kembali. Tidak berkojo, ayah berkojo. Pemuda ini memberikan uang keperluannya dengan jangka waktu tertentu. Upo ayah tidak bota, ini tidak bisa bayi, balik aku macam kau minta tangguh, dibayi tangguh. Pak, menangguhkan utang kojo disebut dalam hadis surah Muslim. Contoh, nopal butang kadang 1 juta. Contoh kojo mak. Ndak butang kadang kara. Kau masalah no butang lah no palanya. Pal. Nah, lainnya kan. Nah, butang no pal kadang 1 juta. Misal, bila bayi janji kini ayah had esok. Ada esok desa bayi era. Tuwi era no pal. Buya minta maaf buya nak dapat bayi kini boro anak sakit. Memang iyonya. Ndak bohong dah. Maka apanya dan yolah dan tangguhkan. Ayah cek lelah bayi. Menangguhkan itu aja Rasulullah, kamu telah bersedekah sebanyak hutang yang kau pinjamkan pada orang itu. Nah, itu makanya kalau awak orang terus terang minta tangguh, bayi tangguh. Jangan apa sabui. Minta tangguh dan dia janji munafik aja nya. Lah mulai lah pahalo lan suansulah saulah. Bukannya ndak mau bayi ke datang arono we, kecuali ndak dituwi wayanya banyak luang butang kok Pak.
Kalau berhutang kau hanya kamu berhutang tu bisa nangis. Lombut lu gigi pada lidah lah. Tapi kalau tiba bayi, mak mancainya payah basuh ruah sikua. Alhamdulillah kan. Basuh lesok sobok lo lagi lo kau main. Sekali basuh ki kanan ada wai 5 lapi lo untuk apa? Payah lagi. Tapi dia takut bisa je bului dia. Cina tu dia kalau orang hutang goger. Kalau cina turu sekali tu lo tolok ke arahnya. Halo. Sama wak kaknya. Lainnya kan. Jadi jemaah berbahagia kalau berhutang ke orang minta tangguh. Kalau orang lain minta tangguh, tangguhkan. Maka itu sama bersedekah sebanyak yang kita berikan hutang kepadanya. Lihat. Laki-laki ini minta tangguh berusia tanggungan. Sampailah hari penangguhan kedua tidak bisa bayi datangnya. Nah, namanya orang lata sosa, na'udzubillah janda terjadi kawak, hampir-hampir saja terjadi perbuatan yang Allah tak ridha. Kesempatan ada dan itu bisa saja terlaksana karena wanita kau tidak bisa bayar hutang, tapi laki-laki ini berkata, inni akhafullah rabbal alamin, sesungguhnya aku lebih takut pada Rabb sekalian alam. Pulanglah kembali wahai anak gadis ke rumahmu, hutangmu aku anggap lunas, selesai. Kalau perbuatan itu ya Allah, aku selamat dari berbuat maksiat, menurutmu adalah perbuatan terbaik dalam hidupku, utama menurutmu ya Allah, bukalah batu yang menutup pintu gua ini. Set, bergeser lo lihat. Bului tangan, bului kaki, badan tinggi. Jemaah berbahagia, pemuda yang ketiga, siapa dia? Berdoa alanya. Dia adalah seorang pemuda yang di masa mudanya sudah dimampukan Allah. Ia jadi pengusaha, ia punya beberapa karyawan. Apa hebatnya pemuda yang ketiga? Satu, ia tak pernah telat membayar gaji karyawannya. Jadi kalau dia awak ti boru pak, kalau gajian orang kojo bangunan kayak awak lagi senoyan kan, nah senoyan tu bayi, ini ada tunda-tundar. Maaf kok kasih bunyi mak, pak. Piti untuk bahan lah boleh bahan lah cukup untuk upah ndak ada roh. Jadi buat juo. Halo. Dia apa? Nyurang bekojo ru perlu lupa ru. Jangan sampai ketibukan mau pang wak butang lo kurang ke orang lemu kalau ndak. Sudah tu lado bahan lado pak jen dijadin juga kanan lain uparu. Urang bekojo rumah awak ru pak mak. Senoyan pagi ru sampai kojo ru lah posan bini ke ru. Aiko ni mau gaji ya bang. Pulang kau boleh nan sate 80 nya. Nah. Contoh kau mak kau litak bona kan. Dah nyana lah posan lah. Dan gayanya boleh nan kau gulu-gulu cucuk duonya. Pulang ayah ndo mau gaji ro. Aneh sate ro bangnya. Ndo ni mau gaji ro kau punya. Dia apanya? Nyakak punya umaro gaji ro bulan suyonya piti terpakai baunya anak mulai HP model bau rianya. Yang 6 juta ceknya. Apunya orang juga. Apunya mak juga. Ni bini. Mungkin tak bininya bu. Ya Allah, mau orang jual soki orang dunya. Cenot ya, mosyo, kan lahir tepapu boleh sebut ya kak, lah tepapu minta boleh kak. Jadi kalau lah lado bahan, lado piti, jadi kakok pitiru, piti uparu, ais noyan bayu parang dong. Kalau kini ndak tukang aja main doang dah, guru pun ndak ini mau gaji per bulan sekarang, entah guru sopang enggak. Nah, guru itu agak juga guru berubah bekerja semaksimal mungkin. Pawi bunyi-bunyi mah. Halo. Nah, itu dia jen bongi ke guru. Dah. Jemaah berbahagia. Jadi ini kebiasaan pertama, tak pernah telat bayar gaji. Yang kedua, ia tak mau termakan hak orang lain.
Jadi sekali disebut di hadis kan, mambe gaji lah yang karyawan. Siapa nama yang terakhir? Zaid lah misalnya. Dah? Yang terakhir kau yang lain lah sudah baik sudah. Zaid, ambil gajimu. Apanya yang kalau terakhir tadi? Yang nomor 2 terakhir. Tuan, Zaid sedang keluar kota. Ia tak bisa mengambil gajinya hari ini. Oh, iyalah, dan simpan gaji lo. Ah, lah sudah selesai sudah. Sehari ditunggu Zaid ndak tiba, 2 hari ndak tiba, 3 hari ndak tiba, gelisah. Gelisahnya megang piti gaji karyawan. Inyo me piti nyor wa, tu gaji karyawan gelisah megang. Kalau lana awak sifat cenokor mak, mak. Gisau awak megang piti orang. Tapi kalau nyelewok megang piti orang, aki bohanya bisa digagadi onggonya. Kalau le cenatur lah kagam dah. Kau ndak gisau ah? Dek gisau jaka, akhirnya dibolin lah deh. Kapo bolin ke kambiong, dapet sepasang. Dalam hadis itu disebut sepasang. Lalu kambing itu ia letakkan di belakang rumahnya yang ada gurun padang rumputnya. Ditunggu Zaid, sepokan ndak tiba, sebulan ndak, setahun ndak, bertahun-tahun sudah tuh bau tiba. Tiba Zaid kan. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullah. Uang Zaid kan? Tengok. Jadi yang pertama menyapu siapa? Tuan dia. Uang Zaid kan? Iya tuan. Apa nang ambil gaji yang? Condo tu yang takut makan hak orang tu mak. Kalau lawannya kenapa roh? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Teko nang dannya tuan. Siapa sewangnya? Tur. Wak dan tuan Zaid. Zaid siapa? Dulu kau jon tuan mah perasaan ndak pon nawang kau jon dan danya. Kau lah cow gaji kau mak. Kau ndak. Uang Zaid kan? Iyo tuan. Apa nak ambil gaji yang dulu? Itulah tuan. Dulu ada hal kini lagi ko keluarga dan ada yang sakit. Kalau ada oleh tuan bisa dan ambil gaji. Bisa. Gaji uang rumah hak uang. Mau tuin dan tuin lah ke belakang rumah. Di belakang rumah kie gaji yang sodok kau. Nampaklah kambing puluhan ekor. Tak jui, tidak mungkin tuan. Gajiku hanya mampu dibelikan sepasang kambing. Kenapa tuan katakan kambing yang puluhan ekor ini adalah gaji saya? Yo, gaji uang dulu dembolin kambing dapat sepasang. Cuma ada uang ndak pulang-pulang kambing komang biak tawi. Aku gaji yang sodoko. Tidak tuan, wak bagi lu nanioro. Piti uang sodoko. Tumpui makan tuan, umpui ndak ada menumbun dah. Allah Taala menumbun. Ambil balik nanio si kujura. Cendo tu. Kalau di Indonesia aja buat cendo tu lah pak. Banyak potongan ada uang perciritan 10 iku, uang kerumputan 10 iku, uang kebauan 10 iku, terakhir tinggal 2 iku nalatur. Itu Indonesia. Jadi menjelang sampai ke bawah ru 8 kali sunat kadang bitiru guys. Sehingga tinggal ujung di bawah lah. Allahu Akbar. Jadi jemaah berbahagia, akhirnya apa? Pulang dia menangis terharu membawa upahnya. Lalu laki-laki ini berdoa, ya Allah, kalau kebiasaanku memberi gaji tepat waktu dan takut termakan hak orang lain ini mulia di sisimu, bukalah batu yang menutup pintu gua. Tadi yang ketiga apa? Melalui waturu hancur seperti debu. Lalu mereka bertakbir Allahu Akbar, berlari keluar, tegasus segar udara dan mereka sujud syukur. Banyak masalah awak punya banyak masalah. Alungkan sebagai tekuang dalam gua kau kali bokal lebih, tapi Allah keluarkan apa amalah 3. 1 bakti pada orang tua. Nah, wa ma'aya kini yang duit lah, bolo lah sepupue membolo. Ni kalau lah mati suat tibo terogak tu. Tibo. Ambo duduk aja di lekang umaru di dapur terogak sonongon piyong digeser-geser amal. Pindah apa bunyi le ndak ada le. Nah, jadi karena itu jemaah berbahagia kotuado bolo pue-pue. Bolo pue-pue. Ni kami banyak pada adik yang lain ndak umur, biarlah ndak umur. Siapa yang ayah ibunya lebih senang tinggal bersamanya, dia telah mendapatkan rahmat yang sangat besar.
Amak harus onang tiga jana awak lah ya harus onang tiga jana awak pada lain lah. Alhamdulillah bersyukur larung. Nah, jentuin setan apa penyakit? Babiri. Bahasa Indonesia biri-biri. Iya itu Indonesia. Hanya itu penyakit yang merusak bakti awak kong tur itu kodok. Karena penyakit biri-biri. Apa babi nama si kobo? Semuanya. Nah. Jemaah berbahagia. Amak kami tidak ada oleh ayah kami tidak ada oleh bapu ja'ab ya. Hanya kadang banyak lo orang sebelum amak meninggal tak sempat minta maaf lah. Mau buah-buah mak aja kau mau buah-buah ayah. Lah mati apa cara oleh? Maka Allah Maha Penyayang. Yang pertama banyak doa untuk orang tua. Abu Hurairah berkata, "Iku lamo ketek kau mah, ndak ketek lamo bona kau." Boleh kau lelali tak? Lah, seketek lah. Abu Hurairah berkata, orang tua masuk ke surga, lalu terdengar suara naikkan ia satu tingkat, naik setingkat, naikkan lagi setingkat, naikkan setingkat, naik setingkat lagi. Ayo. Sampai ke tingkat yang Allah tentukan. Lalu orang tua ini berkata, "Ya Allah, kemuliaan apa ini ya Allah? Surgamu kami masuki hanya tingkat pertama sesuai amal kami. Kenapa engkau naikkan semulia ini? Ini karena istighfar anak-anakmu. Ini karena Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira yang dimintakan anakmu untukmu." Dahsyat doa itu. Makanya kalau hari ini kita tak punya waktu mendoakan nama ayah, mimpi anak awak mendoakan awak esok, doakan lahirah. Lah jamin dek Nabi. Maka banyak-banyak bulan puasa apalagi sempat-sempat doa mak. Dak sudah solat aja bila sempat doa. Yang kedua, siapa keluarga ayah mak le berbaktilah. Tuwinya satu rahmi. Siapa kawan ayah mak le hormatilah. Kalau kawan ayah lecek sekolah, tun. Ayah Bu Asminarti, Pak Buhari kawan ayah. Jadi jemaah berbahagia, besujan kawan ayah tu hormati, besujan kawan amak tu hormati. Kemudian apa kebiasaan nama awak ayah awak dulu? Buek yang elok-elok. Apa kebiasaan nama ayah awak dulu? Tobang pisang sikit pertama pasti ben kurang. Mbok ubi sekeranjang sapu nyapo dapet ru kalau dulu sapu nyapo dapet ru Pak. Apa rudo ubi kinyamlah sekali buat puak nepo. Apa rudo ubi kinyamlah sekali menggoreng condo turu. Kalau kini jangan sapu lu yang ubi lendak. Kok membali kok. Apa ruka ubi nak boli kaunya. Nah tu kini ku menggawat. Maka tiu buang ayam awak supaya awak dapat pahala, amak dapat pahala pula. Nah, itu berbakti ke orang tua. Yang kedua, ingin keluar dari masalah, hindari maksiat. HP itu kalau dalam genggam tu Pak, walaupun awak cek kajiannya, itu ada juga kadang melintir jian tu belau. Maka apa cara? Tulang kate. Kalau bahasa sopang scroll. Sopang scroll kalau kami tulang kate. Dah. Jadi tokan, kalau tokan lu kodang akan baru. Jadi maksiat sekarang ada dalam genggaman kita. Kalau kita mau selamat, buang genggaman tu. Jangan sampai wak terpedaya adanya. Yang terakhir, kalau ingin keluar dari masalah, jangan makan hak orang lain. Jadi yang dimakan siapanya? Hak awaknya. Hak orang juang ke orang, hak ensana juang ke sana, hak amak juang ke amak. Mati bini awak Pak. Nawahro toru binirula juong hak mintuo jan di sopa juo sopa ku apa kok ñu tanyong ku baca kini antong sopanya lewu ya tompe dodonya sopa ku nak besi so gara hundo sedo amak jangan tujuh mati laki awak maka ado hak amak ayah di situ juong seperonam do kalau awak nawana. Jangan sampai wak pogang, wak makan. Kalau wak makan banyak masalah wak. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.